warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak, di sini saya dengan Dr. Silmi. Saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Mbak untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Apakah Mbak bersedia? Iya. Sebelumnya, silakan Mbak bisa duduk. Saya akan persiapan alat dan juga cuci tangan. Iya. Persiapan alat terlebih dahulu. Pertama ada alatnya pen light, lalu ada optivisor atau loop yang dipasang di kepala, dan juga adanya keratoskop. Setelah itu saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, pertama saya akan pasang optivisor terlebih dahulu untuk mempermudah pandangan. Setelah itu saya akan mulai dari pemeriksaan suprafilia atau dari luar. Dimulai dari mata kanan terlebih dahulu, dinilai tidak ada kerontokan, tidak ada kemerahan, dan juga rapat-rapat bulunya. Lalu terdapat simetris kanan dan kiri. Setelah itu akan saya tekan. Sakit Mbak? Tidak, maka tidak ada nyeri tekan. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dari palpebra superior dan juga inferior. Dinilai tidak terdapat nodul, tidak terdapat kemerahan, dan juga tidak terdapat massa. Setelah itu saya akan coba tekan ya Mbak. Apakah sakit Mbak? Tidak, maka tidak ada nyeri tekan. Setelah itu saya akan nilai dari silianya. Dari silia superior terlebih dahulu tidak ada poliosis, tidak terdapat kerontokan, dan juga tidak dapat sekret. Lalu yang inferior tidak dapat sekret, tidak dapat poliosis, dan juga tidak dapat kerontokan. Setelah itu posisinya simetris kanan dan kiri. Setelah itu saya akan nilai dari konjungtiva. Konjungtiva yang dinilai konjungtiva palpebra, kornik, dan juga konjungtiva bulbi. Bisa merem sedikit ya Mbak? Ya, relax aja. Relax aja Mbak, merem aja. Ya, baik. Tidak terdapat kemerahan, tidak terdapat adanya bangunan patologis seperti giant papil, dan juga nodul, serta tidak terdapat folikel. Setelah itu saya akan nilai dari palpebra yang konjungtiva palpebra yang inferior dan juga bulbi inferior. Dinilai tidak terdapat bangunan patologis seperti folikel, papil, dan juga tidak terdapat kemerahan. Setelah itu saya akan nilai dari korneanya. Dari kornea dinilai korneanya ini jernih, tidak terdapat defek, dan juga tidak terdapat ulkus. Setelah itu saya akan nilai dari kedalaman COA. Dari kedalaman COA dinilai cahayanya dari samping. Baik, dari kedalaman COA-nya ini, COA-nya lumayan dalam, lalu tidak dapat pus ataupun nodul. Setelah itu saya akan nilai dari irisnya. Dinilai irisnya, iris di sini tampak warnanya kecoklatan, tidak dapat edem pada kripte iris, dan juga tidak terdapat atrofi. Setelah itu saya akan nilai dari pupilnya. Pupil dinilai ukurannya kurang lebih 3-4 mm. Setelah itu bulat, konsentris. Setelah itu saya akan menilai dari level pupil yang langsung, yaitu ketika saya memeriksa mata kanan maka yang disorot mata kanan dan dilihat pupilnya. Ya, level pupilnya normal karena ketika saya dekatkan maka pupilnya mengecil, ketika saya jauhkan pupilnya membesar kembali. Setelah itu saya akan memeriksa refleks yang indirect, yaitu ketika saya memeriksa mata kanan saya akan menyorot mata kirinya. Diamati mata kanannya, ya, pupilnya ketika saya dekatkan cahayanya akan mengecil, ketika saya jauhkan akan membesar. Maka refleks pupil indirectnya normal. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dari lensa. Dinilai dengan posisi 45 derajat pinlightnya. Dinilai lensanya ini tidak ada kekeruhan. Kalau kekeruhan menandakan katarak, dan juga tidak terdapat adanya robekan pada lensanya. Setelah itu tidak dapat kelainan dari lensanya, ya normal. Setelah itu saya akan memeriksa dari yang bagian kiri. Hampir sama pemeriksaannya dari suprafilia, tidak terdapat kelainan. Jika saya tekan, sakit Mbak? Tidak. Lalu saya akan menilai palpebra baik superior terlebih dahulu, tidak dapat tanda-tanda kelainan
pada kulit dan juga tidak terdapat nodul atau kemerahan. Yang inferior juga tidak ada. Saya tekan, Mbak, sakit? Ya tidak. Setelah itu saya akan memeriksa dari silianya. Dari silianya ini sama normal, tidak ada poliosis, tidak ada sekret yang keluar. Lalu setelah itu tidak rontok, dan yang inferiornya juga sama. Setelah itu saya akan menilai dari konjungtiva, dari palpebra dan bulbi. Lemes ya, Mbak ya? Ya. Baik. Setelah itu saya akan nilai, disoroti, tidak dapat kemerahan, tidak dapat jaringan papil dan folikel, serta tidak dapat kemerahan. Setelah itu yang bagian inferior, Mbak bisa melihat ke atas, ya, dinilai tidak dapat kemerahan, tidak dapat papil, folikel, dan juga tidak dapat nodul. Selain itu juga tidak dapat jaringan fibrovaskuler dari mata kanan dan kiri. Setelah itu saya akan memeriksa dari lensa korneanya. Pertama, kornea jernih, tidak dapat ulkus. Setelah itu saya akan nilai dari COA, kedalaman COA dari samping. Bisa melihat lurus ya, Mbak? Ya, normal. Setelah itu kedalamannya itu lumayan dalam. Setelah itu saya akan menilai dari irisnya. Dinilai dari warna iris. Warna irisnya di sini coklat, tidak dapat edem pada kripte iris, dan juga tidak terdapat atrofi. Setelah itu saya akan menilai pupil. Pupil dinilai dari ukurannya sama normal 3-4 mm. Setelah itu bulat dan simetris. Lalu setelah itu saya akan menilai refleks pupil mata kiri. Dari refleks langsung terlebih dahulu, normal. Setelah itu refleks tidak langsung, ya, normal. Setelah itu saya akan memeriksa dari lensanya. Lensa di bagian kiri dengan sudut 45 derajat. Dinilai tidak ada kekeruhan dan juga tidak dapat robekan pada lensa, serta posisinya di tengah. Lalu setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Mbak melalui alat yang namanya keratoskop. Jadi nanti cahayanya ditaruh di belakang pasien. Setelah itu bagian yang bulat-bulat ini diarahkan ke mata pasien kurang lebih 10 cm dari mata. Setelah itu saya akan melihat dari lubang yang ada di tengah, dan juga dinilai bayangan yang timbul pada korneanya. Jadi pemeriksaan keratoskop ini untuk mengetahui dari kelengkungan lensa, dan juga untuk mengetahui kelengkungan kornea, dan mengetahui korneanya ini apakah terdapat kelainan atau tidak. Itu ya, Mbak. Nanti tatap yang sini, tatap lingkaran-lingkaran ini ya, Mbak. Ya, saya akan melihat dari mata kanan. Ya, dari bayangannya itu bulat, simetris, dan tidak terdapat putus-putus. Untuk mata kiri, ya, dari bayangan yang jatuh di kornea bulat, tidak putus-putus maupun tidak bergelok-gelok. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ini pemeriksaannya sudah selesai, Mbak. Dari hasil pemeriksaan ini normal semua, alhamdulillah. Setelah ini mungkin ada pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya ada yang tanyakan? Tidak. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Makasih ya, Mbak.